Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Fauziah, Prodi PMI 1A, NIM 008. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran mahasiswa melalui metode materi kajian ayat populer dengan metode maudhu'i. Al-Quran dan hadis merupakan dua sumber utama dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat muslim di seluruh dunia. Sebagai kitab suci, Al-Quran tidak hanya berisi perintah dan larangan, tetapi juga ajaran moral, hukum, dan petunjuk yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Nah, pengertian dari zina itu secara linguistik berarti perzinahan atau perbuatan yang tidak baik. Dalam hukum Islam, zina didefinisikan sebagai hubungan seksual antara dua individu yang tidak terikat dalam ikatan pernikahan yang sah. Berikut adalah dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang zina. Mungkin yang pertama itu ada surah Al-Isra ayat 32 berbunyi, "Wala taqrabuz zina, innahu kana fahisatan wasa'an sabila." Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Mungkin dari ayat itu menjelaskan bahwa tidak hanya pada perbuatan zina itu sendiri, tapi juga pada segala sesuatu yang bisa mengarahkan atau mendekatkan pada zina, seperti pergaulan bebas, pacaran yang tidak sesuai syariat, atau mungkin tindakan yang memicu syahwat. Yang kedua itu ada surah An-Nur ayat 2 berbunyi, "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah mereka masing-masing dari keduanya 100 kali derah. Dan jangan bebas, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya. Pencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman." Penjelasan dari makna ayat tersebut mungkin menetapkan hukuman bagi laki-laki dan perempuan yang melakukan zina. Hukuman tersebut adalah 100 kali derah atau cambuk. Hukuman ini khusus berlaku untuk pelaku zina yang belum menikah, ghair muhson, yaitu mereka yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah. Bagi mereka yang sudah menikah disebut muhson, yang berarti hukuman zina lebih berat, dengan cara dirajam sampai mati. Untuk yang terakhir itu ada surah Al-Mu'minun ayat 5-7 berbunyi, "Dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang memiliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa yang mencari di balik itu hubungan yang atau biasa disebut hubungan yang terlarang, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas." Penjelasan dari makna ayat tersebut, pertama, ayat 5 itu menyebutkan bahwa salah satu ciri utama dari orang-orang beriman adalah menjaga kemaluan, seperti pergaulan bebas atau menonton hal-hal yang tidak pantas. Dan yang kedua itu ayat 6. Ayat ini menjelaskan bahwa ada pengecualian dalam menjaga kemaluan, yaitu hubungan yang halal antara seorang laki-laki dengan istri-istrinya atau dengan budak yang dimiliki. Nah, yang ketiga atau yang terakhir di ayat ke-7 itu memperingatkan bahwa siapa saja yang mencari kepuasan seksual di luar dari hubungan yang sah, yakni di luar pernikahan atau pada masa itu dengan budak yang dimiliki, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Perbuatan zinanya seperti homoseksualitas, hubungan di luar nikah, dan bentuk-bentuk perilaku seksual lain yang dilarang oleh syariat termasuk dalam tindakan melampaui batas ini. Orang yang melakukan hal-hal ini dianggap telah keluar dari koridor yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan termasuk dalam golongan yang berdosa besar. Oke, kesimpulan dari materi kajian-kajian ayat populer ini, saya dapat memahami tentang zina. Zina
adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam dan dianggap sebagai salah satu dosa besar yang memiliki dampak buruk baik secara individu maupun sosial. Nah, di dalam hukum Islam, zina diatur secara ketat dan memiliki sanksi yang jelas, yaitu hukuman hudud bagi yang terbukti melakukannya dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Pencegahan zina bukan hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga dengan menanamkan nilai-nilai agama, memperkuat institusi keluarga, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kehormatan dan kesucian itu sendiri. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penanggulangan zina harus melibatkan berbagai pihak. Mungkin yang pertama keluarga ya, dan yang kedua masyarakat, dan kita juga harus membutuhkan pemerintah guna membentuk masyarakat yang berakhlak mulia sesuai dengan ajaran agama. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.